Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan analisa investasi dan portofolio terhadap 10 produk reksadana yang berbeda, yang kami bandingkan berdasarkan data kinerja periode Januari sampai Desember 2025. Perkenalkan, nama saya Rizka Herawati dengan NIM 110232300042 akan menginterpretasikan ERFAR, Beta, ERVOL, ERMAL, dan ERDIF. Berdasarkan hasil analisis nilai ERFAR reksadana PT Panin Asset Management sebesar 1,3 miliar, sedangkan nilai ERFAR reksadana PT Asmor Asset Management Indonesia Tbk sebesar 6,8 miliar. Nilai ERFAR PT Asmor Asset Management Indonesia Tbk yang lebih tinggi menunjukkan bahwa tingkat variasi return yang dihasilkan lebih besar dibandingkan PT Panin Asset Management. Dengan demikian, reksadana PT Asmor Asset Management Indonesia Tbk memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi, sedangkan reksadana PT Panin Asset Management cenderung memiliki return yang lebih stabil dan risiko yang lebih rendah. Oleh karena itu, berdasarkan indikator ERFAR, PT Panin Asset Management menunjukkan karakteristik risiko yang lebih baik dibandingkan PT Asmor Asset Management Indonesia Tbk. Berdasarkan hasil perhitungan ERVOL, reksadana PT Panin Asset Management memiliki nilai ERVOL sebesar 266.747, sedangkan reksadana PT Asmor Asset Management Indonesia Tbk memiliki nilai ERVOL sebesar 6.640.956. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat volatilitas reksadana PT Asmor Asset Management Indonesia Tbk lebih tinggi dibandingkan dengan reksadana PT Panin Asset Management. Dengan demikian, reksadana Asmor memiliki risiko fluktuasi nilai investasi yang lebih besar, sementara reksadana Panin cenderung lebih stabil dan tingkat risiko yang lebih relatif rendah. Oleh karena itu, dari sisi volatilitas, reksadana PT Panin Asset Management menunjukkan kinerja risiko yang lebih baik dibandingkan reksadana PT Asmor Asset Management Indonesia Tbk. Berdasarkan hasil perhitungan ERMAR menunjukkan bahwa reksadana PT Panin Asset Management memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan reksadana PT Asmor Asset Management Indonesia Tbk. Hal ini ditunjukkan oleh nilai ERMAR positif sebesar 538, sedangkan PT Asmor Asset Management Indonesia Tbk memiliki nilai ERMAR negatif sebesar 845 yang mengindikasikan adanya rata-rata penurunan return selama periode penelitian. Oleh karena itu, dari sisi kemampuan menghasilkan pengembalian, investasi reksadana PT Panin Asset Management lebih unggul dibandingkan PT Asmor Asset Management Indonesia Tbk. Berdasarkan hasil perhitungan nilai ERDIF reksadana yang dikelola oleh PT Panin Asset Management sebesar 1,3 miliar, sedangkan nilai ERDIF reksadana yang dikelola oleh PT Asmor Asset Management Indonesia Tbk sebesar 6,8 miliar. Nilai ERDIF dilakukan untuk menggambarkan tingkat diversifikasi portofolio investasi yang dimiliki oleh suatu reksadana. Semakin tinggi nilai ERDIF, semakin baik tingkat penyebaran investasi yang dilakukan sehingga risiko investasi dapat ditekan melalui diversifikasi aset. Hasil penilaian menunjukkan bahwa reksadana PT Asmor Asset Management Indonesia Tbk memiliki nilai ERDIF yang lebih tinggi dibandingkan reksadana PT Panin Asset Management. Hal ini mengidentifikasikan bahwa portofolio investasi pada reksadana PT Asmor Asset Management Indonesia lebih diversifikasi, sehingga risiko yang berasal dari konsentrasi investasi pada aset tertentu dapat diminimalkan. Sementara itu, reksadana PT Panin Asset Management juga menerapkan diversifikasi dalam pengelolaan
portofolionya, namun tingkat diversifikasinya lebih relatif rendah dibandingkan dengan reksadana PT Asmor Asset Management Indonesia Tbk. Perkenalkan, saya Siti Habibah. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil analisis kinerja reksadana menggunakan beberapa metode pengukuran kinerja portofolio, yaitu RVAR, RVOL, RMAR, dan RDIF. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa baik kinerja reksadana dalam menghasilkan return dengan mempertimbangkan berbagai jenis risiko yang dihadapi investor. Dalam menilai kinerja reksadana, investor tidak hanya melihat besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga harus mempertimbangkan tingkat risiko yang menyertai investasi tersebut. Oleh karena itu, digunakan beberapa metode pengukuran kinerja yang mempertimbangkan hubungan antara return dan risiko. Di sini saya menganalisis PT Trimegah Asset Management. Yang pertama, analisis RVAR, Reward to Value at Risk. RVAR digunakan untuk mengukur kemampuan reksadana dalam menghasilkan return terhadap risiko kerugian maksimum atau value at risk. Semakin tinggi nilai RVAR, maka semakin baik kinerja reksadana tersebut. Nilai RVAR PT Trimegah Asset Management sebesar minus Rp187.636.137. Nilai RVAR Trimegah yang mendekati 0 menunjukkan bahwa meskipun return yang diperoleh belum mampu melampaui tingkat bebas risiko secara optimal, Trimegah masih mampu mengelola risiko kerugian maksimum dengan cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa manajer investasi memiliki kemampuan yang relatif baik dalam mengendalikan kemungkinan kerugian yang besar. Yang kedua yaitu analisis RVOL atau Reward to Volatility. RVOL mengukur besarnya return yang dihasilkan dibandingkan dengan risiko total yang diukur menggunakan standar deviasi atau volatilitas. Nilai RVOL pada PT Trimegah Asset Management yaitu sebesar minus Rp78.484. Nilai RVOL yang negatif menunjukkan bahwa return yang diperoleh belum mampu memberikan kompensasi yang memadai terhadap risiko total yang ditanggung investor. Namun karena nilainya sangat kecil dan mendekati 0, hal ini menunjukkan bahwa tingkat fluktuasi reksadana Trimegah relatif stabil dibandingkan dengan reksadana yang memiliki volatilitas lebih tinggi. Yang ketiga yaitu analisis RMAR atau Reward to Market Risk. RMAR digunakan untuk mengukur kemampuan reksadana menghasilkan return terhadap risiko pasar yang diukur dengan beta. Nilai RMAR PT Trimegah Asset Management sebesar minus 10. Nilai RMAR yang negatif menunjukkan bahwa return yang diperoleh belum mampu mengimbangi risiko pasar yang dihadapi selama periode penelitian. Dengan kata lain, ketika terjadi perubahan kondisi pasar, kinerja Trimegah belum mampu memberikan imbal hasil yang optimal kepada investor. Yang keempat yaitu analisis RDIF atau Reward to Diversification. RDIF mengukur efektivitas diversifikasi portofolio dalam menghasilkan return dan mengurangi risiko investasi. Nilai RDIF pada PT Trimegah Asset Management sebesar minus Rp187.397.253. Nilai RDIF Trimegah yang lebih tinggi dibandingkan reksadana pembanding menunjukkan bahwa strategi diversifikasi yang dilakukan cukup efektif dalam mengendalikan risiko. Meskipun return yang diperoleh belum optimal, penyebaran investasi ke berbagai instrumen mampu membantu mengurangi risiko portofolio. Kesimpulan pada PT Trimegah Asset Management secara keseluruhan, PT Trimegah Asset Management menunjukkan keunggulan pada aspek pengelolaan risiko, kerugian maksimum, dan diversifikasi portofolio. Hal ini terlihat dari nilai RVAR dan RDIF yang relatif lebih baik. Oleh karena itu, Trimegah lebih cocok bagi investor yang mengutamakan stabilitas dan pengendalian risiko investasi. Yang kedua yaitu analisis kinerja reksadana pada PT Scuders Investment Management Indonesia. Yang pertama di sini ada analisis RVAR, Reward to Value at Risk.
nilai Erval PT Skuders Investment Management Indonesia sebesar minus Rp5.457.564. Nilai ini menunjukkan bahwa return yang diperoleh belum mampu memberikan kompensasi yang baik terhadap risiko kerugian maksimum yang dihadapi investor. Dibandingkan Trimega, nilai Erval Skuders jauh lebih rendah sehingga menunjukkan pengelolaan risiko kerugian maksimum yang kurang efektif. Yang kedua, di sini ada analisis Erval. Nilai Erval PT Skuders Investment Management Indonesia yaitu sebesar 2.220. Nilai Erval yang positif menunjukkan bahwa Skuders mampu menghasilkan return yang lebih baik dibandingkan risiko total yang ditanggung investor. Hal ini menandakan bahwa meskipun terdapat fluktuasi pasar, Skuders masih mampu memberikan tingkat keuntungan yang relatif lebih baik. Oleh karena itu, dari sisi pengelolaan risiko atau volatilitas, Skuders memiliki kinerja yang lebih unggul. Yang ketiga yaitu analisis RMAR, Reward to Market Risk. Nilai RMAR pada PT Skuders Investment Management Indonesia yaitu sebesar Rp283. Nilai ini menunjukkan sisi positif bahwa Skuders mampu memberikan return yang lebih baik terhadap risiko pasar yang dihadapi. Artinya, ketika terjadi perubahan kondisi pasar, Skuders mampu merespon pergerakan pasar dengan lebih efektif sehingga menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan PT Trimega Asset Management. Yang keempat, di sini ada analisis RDIF atau Reward to Diversification. Nilai RDIF pada PT Skuders Investment Management Indonesia sebesar minus Rp5.450.616. Nilai RDIF yang rendah menunjukkan bahwa manfaat diversifikasi portofolio yang diperoleh belum optimal dalam mengurangi resiko investasi. Dibandingkan Trimega, strategi diversifikasi Skuders dinilai kurang efektif karena nilai RDIF yang dihasilkan jauh lebih rendah. Kesimpulan, pada PT Skuders Investment Management Indonesia, secara keseluruhan, Skuders menunjukkan keunggulan pada kemampuan menghasilkan return terhadap risiko total dan risiko pasar. Hal ini tercermin dari nilai Erval dan RMAR yang lebih baik. Oleh karena itu, Skuders lebih sesuai bagi investor yang memiliki toleransi risiko lebih tinggi dan mengharapkan potensi return yang lebih besar. Selanjutnya yaitu tabel perbandingan. Untuk kesimpulan perbandingan yaitu berdasarkan hasil analisis, PT Trimega Asset Management lebih unggul pada metode RVAR dan RDIF yang menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mengelola risiko kerugian maksimum serta menerapkan diversifikasi portofolio. Sedangkan PT Skuders Investment Management Indonesia lebih unggul pada metode RVOL dan RMAR yang menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam menghasilkan return terhadap risiko total dan risiko pasar. Dengan demikian, Trimega lebih cocok bagi investor konservatif yang mengutamakan keamanan dan stabilitas investasi, sedangkan Skuders lebih cocok bagi investor agresif yang menginginkan potensi keuntungan lebih tinggi meskipun harus menghadapi risiko yang lebih besar. Perkenalkan, nama saya Ayu Amelia. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis kinerja reksadana dari PT Aurora Asset Management selama periode Januari sampai Desember. Data yang digunakan meliputi IHSG sebagai acuan pasar, BI rate sebagai tingkat bebas risiko, NAB atau nilai aktiva bersih, serta return yang diperoleh setiap bulan. Berdasarkan data tersebut, diperoleh beberapa ukuran risiko dan kinerja investasi, yaitu yang pertama ada RVAR sebesar Rp1.329.520.632 yang menunjukkan estimasi potensi risiko kerugian investasi. Yang kedua ada RVOL sebesar
2.565.802 yang menggambarkan tingkat fluktuasi atau perubahan nilai investasi. Yang ketiga ada RMAR sebesar 327 yang menunjukkan kemampuan reksadana menghasilkan return setelah disesuaikan dengan risiko. Yang keempat ada RDIF sebesar 1.327.827.986 rupiah yang menggambarkan manfaat diversifikasi dalam mengurangi risiko investasi. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa reksadana dari PT Aurora Asset Management memiliki tingkat volatilitas yang relatif rendah dan mampu memberikan kinerja yang cukup baik berdasarkan ukuran risiko yang digunakan. Selanjutnya adalah hasil analisis reksadana dari PT Batavia Prosperindo Asset Management untuk periode yang sama. Variabel yang digunakan juga meliputi IHSG, BI Rate, NAB, return, serta ukuran-ukuran risiko investasi. Hasil perhitungan menunjukkan yang pertama, RVAR sebesar 3.842.254.232 rupiah yang berarti potensi risiko kerugian investasi lebih besar dibandingkan Aurora Asset Management. Yang kedua, RVOL sebesar 134.788.587. Yang ketiga, RMAR sebesar 17.160 yang menunjukkan bahwa kinerja investasi setelah memperhitungkan risiko masih kurang optimal. Yang keempat, RDIF sebesar 3.837.362.561 yang menunjukkan nilai diversifikasi yang cukup besar. Dari hasil tersebut, dapat dilihat bahwa meskipun PT Batavia memiliki nilai diversifikasi dan potensi keuntungannya besar, tingkat risikonya juga lebih tinggi dibandingkan PT Aurora. Nilai RMAR yang negatif menunjukkan bahwa pengembalian yang diperoleh belum mampu mengimbangi risiko yang ditanggung investor. Selanjutnya, perbandingan langsung antara kedua reksadana berdasarkan 4 indikator utama. Yang pertama, pada indikator RVAR, PT Batavia Prosperindo memiliki nilai sebesar 3.842.254.232 rupiah yang dimana lebih tinggi dibandingkan PT Aurora sebesar 1.329.520.632 rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa risiko investasi Batavia lebih besar. Yang kedua, pada indikator RVOL, PT Aurora memiliki nilai positif sebesar 2.565.802, sedangkan Batavia bernilai negatif 134.788.587 yang menunjukkan perbedaan tingkat volatilitas antara kedua reksadana. Yang ketiga, pada indikator RMAR, Aurora memperoleh nilai 327, sedangkan Batavia 17.160. Hasil ini menunjukkan bahwa Aurora lebih mampu menghasilkan returns yang sebanding dengan risiko yang dihadapi. Yang keempat, pada indikator RDIF, Batavia memiliki nilai lebih tinggi yaitu 3.833.362.561 rupiah dibandingkan Aurora sebesar 1.327.827.986 rupiah yang menunjukkan tingkat diversifikasi investasi yang lebih besar. Berdasarkan keseluruhan hasil perbandingan, dapat disimpulkan bahwa reksadana dari PT Aurora Asset Management memiliki kinerja yang lebih baik dari sisi efisiensi risiko dan return, sedangkan reksadana dari PT Batavia Prosperindo memiliki tingkat risiko dan diversifikasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, bagi investor yang lebih mempertimbangkan keseimbangan antara risiko dan keuntungan, reksadana dari PT Aurora dapat menjadi pilihan yang lebih baik berdasarkan hasil analisis ini. Halo guys, perkenalkan nama saya Tiara Oktaviani dengan NIM 11022 3019 6A AKP. PT Batavia Prosperindo Asset Management dengan produk Batavia Dana Kas Geber, yaitu yang pertama RVAR nilai negatif, artinya setelah dikompensasi risiko dan biaya pengelolaan, hasil bersih reksadana di bawah suku bunga bebas resiko BI Repo.
Meskipun aman dan stabil, imbal hasil belum cukup untuk mengalahkan bunga acuan. Setiap tambahan risiko 1% justru mengurangi keuntungan. Yang kedua itu airfall. Beta mendekati 0 sehingga airfall sangat kecil atau negatif. Risiko pasar sistematis hampir tidak ada sesuai karakter pasar uang. Premi hasil per resiko pasar sangat minim. Reksadana tidak dirancang mengejar premi pasar saham, hanya menjaga modal dan likuiditas. Selanjutnya itu RMAR. Secara statistik tidak ada nilai tambahan keterampilan khusus. Hasilnya murni berasal dari suku bunga pasar uang. Tidak ada kelebihan untung dibanding prediksi model CAPM. Manajemen sangat pasif dan standar industri. Selanjutnya yaitu RDIF. Konsepnya itu selisih kinerja disesuaikan risiko dan bahana. Tanda negatif berarti jika risiko disamakan, Batavia kinerjanya kalah dibandingkan bahana. Kelebihan stabilitas belum tentu terbayar dengan hasil yang cukup. Yaitu yang kedua itu PT Bahana TBC Investment Management dengan produk aliran pendapatan reksadana Bahana. Yaitu yang pertama Airfar, nilai positif sama dengan efisiensi. Setiap menanggung resiko total tambahan 1%, investor mendapat imbal hasil bersih tambahan sekitar 0,29%. Berani ambil resiko sedikit lebih tinggi, manajer berhasil mengubah menjadi keuntungan nyata. Kinerja disesuaikan risiko lebih baik dari Batavia. Yaitu selanjutnya airfall, premi hasil persatuan resiko pasar positif karena alokasi ke obligasi dan sedikit saham. Reksadana sensitif lemah terhadap IHSG, tapi setiap paparan risiko pasar dibayar lunas dengan hasil lebih tinggi, menunjukkan diverifikasi dan penempatan aset yang cerdas. Selanjutnya yaitu RMAR. Secara statistik formal belum terdeteksi alfa positif nyata karena periode 12 bulan atau fluktuasi kecil, tapi dari hitung ulang terlihat selisih positif kecil, artinya manajer mampu membaca arah suku bunga dan mengubahnya menjadi untung tambahan, meski belum sangat signifikan secara statistik. Selanjutnya yaitu RDIF, dengan konsep selisih kinerja disesuaikan risiko dan Batavia. Dengan tanda berubah menjadi positif sangat dikoreksi. Bahana unggul jelas pada tingkat risiko yang sama, Bahana memberi hasil lebih tinggi. Pada tingkat hasil yang sama, Bahana butuh risiko lebih kecil. Secara umum dan kinerja disesuaikan risiko, PT Bahana TBC Investment Management adalah yang paling bagus. Yaitu yang pertama Airfar, Bahana sama dengan plus 0,29 positif, setiap risiko tambahan 1% memberi keuntungan bersih. Sedangkan Batavia sama dengan minus 2,09, hasil bersih di bawah suku bunga bebas risiko. Yang kedua yaitu Airfall, Bahana bernilai positif wajar, yaitu premi hasil per risiko pasar jelas terukur. Batavia hampir 0 atau negatif, tidak memberikan premi risiko pasar. Yaitu yang ketiga yaitu RMAR, kedua secara statistik sama dengan 0, tapi Bahana punya selisih positif praktis, manajemen lebih luas memanfaatkan tren suku bunga. Yaitu Batavia benar-benar pasif tanpa nilai tambahan khusus. Yang terakhir yaitu RDIF, saat risiko disamakan, Bahana unggul nyata. Hasil lebih tinggi pada risiko yang sama atau risiko yang lebih rendah pada hasil yang sama. Jadi keseluruhan PT Bahana TBC Investment Management paling bagus karena memiliki risiko Airfar dan Airfall positif yang berarti setiap risiko yang diambil terbayar dengan keuntungan nyata. Nilai RMAR yang praktis lebih tinggi serta RDIF yang menunjukkan kinerja lebih unggul pada risiko yang sama, sehingga memberikan imbal hasil tahunan hampir 2 kali lipat Batavia dengan risiko yang masih terukur dan efisiensi. Perkenalkan, saya Selvi Ningsi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan hasil analisa perbandingan antara Airfar, Airfall, RMA, dan RDIF pada PT Alfris Asset Management dan PT UOB Asset Management Indonesia. Berdasarkan tabel perbandingan reksadana PT Alfris Asset Management dan PT UOB Asset Management Indonesia, terlihat adanya perbedaan kinerja yang cukup signifikan. Yang pertama, Airfar atau Relative Value at Risk. Pada PT Alfris Asset Management memiliki nilai Airfar sebesar minus 3.304.667.173, sedangkan PT UOB Asset Management Indonesia
memiliki nilai RVAR sebesar 48.015.381. Nilai RVAR yang positif pada UOB menunjukkan kondisi risiko yang lebih baik dibandingkan average yang bernilai negatif. Yang kedua, RVOL atau Relative Volatility. PT Afris memiliki nilai RVOL sebesar 1.917.680, lebih besar dibandingkan PT UOB yaitu sebesar 141.137. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat volatilitas atau fluktuasi investasi pada PT Afris lebih besar atau lebih tinggi sehingga risikonya juga lebih besar. Yang ketiga, RMAR atau Relative Modified Sharpe Ratio. PT Afris memiliki nilai RMAR sebesar 244, sedangkan PT UOB sebesar 18. Nilai RMAR yang tinggi menunjukkan kemampuan menghasilkan return terhadap risiko yang lebih baik. Dengan demikian, Afris lebih unggul dalam indikator ini. Yang keempat, RDIV atau Relative Diversification. PT Afris memiliki nilai RDIV sebesar minus 3.300.459.919, sedangkan PT UOB memiliki nilai 47.954.251. Nilai positif pada UOB menunjukkan tingkat diversifikasi portofolio yang lebih baik dibandingkan Afris yang bernilai negatif. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan PT UOB Asset Management Indonesia menunjukkan kinerja yang lebih baik dari sisi pengelolaan risiko dan diversifikasi portofolio karena memiliki nilai RVAR dan RDIV yang positif, serta tingkat volatilitas yang lebih rendah. Namun, PT Afris Asset Management memiliki nilai RVAR yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan kemampuan menghasilkan return relatif terhadap risiko yang lebih baik. Oleh karena itu, jika investor lebih mengutamakan stabilitas dan pengendalian risiko, PT UOB Asset Management Indonesia yang lebih unggul. Namun jika fokus pada potensi imbal hasil terhadap risiko, PT Afris Asset Management dapat menjadi pilihan yang lebih menarik. Demikian hasil analisis perbandingan kinerja kedua reksadana berdasarkan metode RVAR, RVOL, RMAR, dan RDIV. Sekian hasil analisa investasi dan portofolio dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.